Halo sahabat Geliat UMKM, bunga biasanya dijadikan sebagai pemberian yang indah untuk menyampaikan perasaan dan pesan tanpa kata-kata. Dengan memahami arti di balik setiap bunga, Anda dapat memberikan hadiah yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Pada episode kali ini, kita akan meliput salah satu usaha bunga yang bernama Alana Florist. Halo sahabat Geliat UMKM, perkenalkan nama saya Cecilia, biasa dipanggil Cici. Saya di sini sebagai owner dari Alana Florist yang beralamat di Jalan Merak, Sukajadi. Pertamanya itu dari iseng sih, karena waktu itu di masa saya lagi sidangnya kuliah. Jadi saya cari buket untuk teman-teman saya awalnya, tapi tidak ada yang sesuai dengan selera saya nih, yang sesuai dengan selera saya. Tapi menurut saya waktu itu mahal, harga-harga 300 sampai 400 range-nya. Jadi saya coba untuk bikin sendiri awalnya untuk buket ini, dan ternyata setelah saya kasih ke teman-teman saya nih, teman-teman saya pada suka semua, pada nyaranin untuk kenapa nggak dijual aja gitu. Pemberian bunga telah menjadi tradisi universal yang melintasi berbagai budaya dan zaman. Bunga tidak hanya dihargai karena keindahannya, tetapi juga karena makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Bunga dibutuhkan untuk berbagai acara seperti wisuda, pernikahan, ulang tahun, dan juga sebagai hadiah. Nah, dari Alana ini kita menjual berbagai floral design ya. Semua rangkaian yang ada bunganya itu kita bisa sediain, bisa buket, bisa table decor atau table setting lainnya. Backdrop untuk dekorasi juga kita bisa. Dan selain untuk menjual buket bunga, itu kita ada menyediakan kegiatan seperti workshop dan private class sih. Jadi untuk teman-teman yang memiliki passion dan minat di bidang florist atau floral industry ini, kita bisa bantu teman-teman semuanya. Sahabat Geliat UMKM, setiap jenis bunga, bahkan setiap warna bunga, itu dapat membawa pesan dan arti yang berbeda loh. Misalnya pada bunga mawar merah yang melambangkan ungkapan cinta seseorang kepada yang diberikan. Lalu, pada bunga mawar putih melambangkan kemurnian, kepolosan, dan penghormatan. Bunga putih juga sering digunakan dalam upacara pernikahan dan pemakaman. Inspirasi saya itu sebenarnya karena saya suka dengan kerajinan tangan, saya suka dengan bunga, dan saya suka dengan negara Jepang dan Korea gitu. Jadi inspirasi buketnya dari look dan konten-kontennya itu kebanyakan memang inspirasinya dari negara tersebut sih. Dan kebetulan saya juga pernah belajar bunga atau private class ke negara tersebut sih. Jadi saya banyak mempelajari tentang bunga Jepang, bunga Korea. Makanya bunga-bunga kita ini kebanyakan memang bunga yang import dari sana juga sih. Untuk buket sendiri di Alana itu range harganya mulai dari harga 200 sampai 1 juta gitu ya. Kalau misalnya di contoh ini harga bunganya itu sekitar 500.000 ya. Yang di contoh ini ada detailnya itu ada 10 fresh rose merah gitu ya, ada 10 tangkai fresh rose merah. Untuk penjualannya itu kurang lebih satu harinya itu 10 sampai 15 buket. Nah, jadi seminggu itu kurang lebih 70-an buket kita jualnya. Untuk supplier bunga dari Alana Florist itu sebenarnya berbagai macam ya. Kita karena menyediakan ada bunga lokal, bunga import juga. Jadi kalau misalnya lokal itu kita ambil dari Bandung dan dari Malang kebetulan. Jadi nggak ada yang dari Sumatera ya teman-teman. Terus untuk bunga importnya itu kita dari berbagai macam negara juga sih. Ada dari Jepang, Korea, Cina, ada dari Belanda juga, dari Holland gitu. Yang paling banyak itu proses ordernya itu melalui online atau by WA sih. Kita karena memiliki admin WA, jadi untuk proses pemesanan yang cepat tuh memang dari WA. Nanti kita akan mengirimkan format order dan melalui transfer dulu baru kita proses orderannya dan dikirim biasanya melalui ojek online atau bisa diambil langsung ke studio gitu sih. Sejauh ini tantangannya yang pertama cuaca Pekanbaru ya. Yang kita tahu kota Pekanbaru tuh cuacanya panas. Mungkin bunga yang dari studio itu masih seger, tapi di pengiriman yang mungkin jaraknya cuma 10-15 menit, tapi di jalan itu udah kepanasan bunganya. Ada berbagai macam yang rontok, ada yang kelopaknya langsung kebuka gitu-gitu sih. Dan tantangannya
adalah mengedukasi untuk konsumen di Pekanbaru bahwasannya memang bunga fresh itu harganya tuh mahal. Dan kenapa bisa mahal gitu, karena kita pertama dari pengirimannya udah harganya lumayan pricey juga, dan untuk perawatannya di studio juga lumayan sulit gitu. Jadi that's why kenapa bunga import itu dan bunga fresh lebih mahal. Mungkin mengedukasi masyarakat aja sih kenapa bunganya lebih mahal dibandingkan bunga palsu gitu. Jadi kalau bunga fresh itu ketahanannya berbeda-beda setiap bunganya. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi rata-rata itu sekitar 3-7 hari sih. Kayak misalnya bunga-bunga yang cepat layu itu kayak rose. Rose yang paling, sunflower juga lumayan nggak tahan lama. Tapi kalau misalnya bunga yang tahan lama itu kayak gompi, dianthus atau carnation, pom-pom, aster. Untuk pemenuhan kebutuhan konsumen itu biasanya kita infoin sih bunga-bunga yang available di minggu ini gitu, atau dari suppliernya juga, karena dari supplier pun tiap minggunya itu berubah-ubah stok bunganya gitu. Jadi kita nggak bisa paksain bunga itu selalu ada sebenarnya. Mungkin itu sih cara komunikasi kita ke pelanggan yang request bunganya pengen yang ini, apalagi untuk wedding khususnya, karena wedding ini kan pengen ada filosofi bunganya, pengen bunganya yang ini gitu kan. Tapi kita balik lagi untuk mengkomunikasikan bahwa bunga itu nggak selalu ada, karena bunga ini banyak bunga yang musiman juga sih, seperti peony, ranunculus. Nah itu tuh bunga-bunga yang musiman, setahun itu cuma 3 kali panen gitu, atau 3 kali musim gitu. Untuk kolaborasi sejauh ini kita bareng wedding organizer sih, itu ada Jemari, dan untuk yang lainnya itu kita belum. Mungkin teman-teman ada yang mau kolaborasi atau kerjasama itu boleh sih ke kita. Untuk sejauh ini pemasaran kita hanya melalui Instagram dan TikTok sih sejauh ini yang paling efektif, karena kita sebenarnya kurang suka dengan hard selling ya, yang dengan promosi secara jor-joran atau terlalu terbuka gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konten-kontennya Alana sendiri itu memang tidak pure semuanya kayak konten menjual bunga sih. Kita lebih ke value bunganya, bunga ini untuk apa sih gitu. Jadi yang paling efektif memang adalah soft selling, jadi nggak begitu orang begitu yang kelihatan menjual bunga banget gitu. Untuk rencana kedepannya sebenarnya Alana itu pengen buka store di salah satu mall Pekanbaru sih pengennya ya, salah satu mall, atau ada di salah satu kota besar yang ada di Riau juga, kayak misalnya Kerinci atau Dumai gitu, karena permintaannya banyak juga sih dari luar kota gitu. Jadi kita pengen coba untuk buka cabang mungkin ya, doain ya teman-teman. Sahabat Gilead UMKM, jika kalian tertarik untuk membeli bunga Alana Floris, silahkan hubungi via Instagram di @alana.floris, dan untuk link Instagram dan WhatsApp bisa kalian hubungi melalui deskripsi video di bawah. Sekian video kita kali ini, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.